Mainstream media in the West is obviously broken. Media arus utama di Barat jelas sedang rusak. Namun semakin tidak berfungsinya industri ini, semakin tampak pula penolakannya terhadap segala kesalahan, dengan menyalahkan segala hal mulai dari kemajuan teknologi hingga media sosial dan berita palsu atas kemundurannya. Alih-alih melakukan introspeksi, yang kita dapatkan justru permainan saling menyalahkan tanpa henti. Dan tren ini semakin memburuk. Bagaimanapun juga, ketika Chomsky dan Herman menerbitkan buku Manufacturing Consent, mereka masih diundang dan diwawancarai tentangnya di media arus utama. Masa-masa itu sudah lama berlalu. Untuk membantu kita memahami perkembangan ini, hari ini saya bersama Felix Marquardt yang mengusulkan untuk melihat media melalui kacamata kecanduan. Felix sendiri adalah mantan juri arus utama dengan latar belakang elit. Dan ia juga seorang mantan pecandu narkoba yang sedang dalam pemulihan. Baru-baru ini ia memulai semacam anti-Facebook bernama Black Elephant, dan ia akan menceritakannya kepada kita sekarang. Felix, selamat datang di kanal ini. Felix, welcome to the channel. Thank you, Pascal. It's really good to be here. Terima kasih, Pascal. Senang sekali bisa berada di sini. Studi netralitas telah mengubah saya, memengaruhi perjalanan saya, dan benar-benar mengguncang posisi saya. Saya sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari kelompok orang yang unik ini. Thank you very much. I'm glad you are. And Terima kasih banyak. Senang untuk di sini. Sejak different berbicara sebentar, saya stats to small, within mengendap kita mau membuat apa di ruang media. Ambers ini, it's a stat code terus within mengaitkan kecanduan, media, dan jaringan elit. Jadi mungkin mulai dengan hal yang menurut Anda paling penting, atau mulai dengan Black Elephant, dan ceritakan sedikit tentang perjalanan Anda, serta bagaimana Anda memandang apa yang sedang kita alami bersama saat ini. I think I can leave Black Elephant for later. I'll start with Saya pikir saya bisa menunda membahas Elephant. Saya akan mulai. Anda menyebut Manufacturing Consent dan karya Chomsky serta Herman. Sebelumnya Chomsky serta Herman. Pada tahun 1960-an, seorang pria Prancis yang gak kurang dikenal, keturunan Malta dan Portugis, bernama Jacques Ellul, menulis sebuah buku berjudul Propaganda. Dalam buku itu, ia meletakkan dasar bagi yang kemudian dikelani Herman dan Chomsky. Namun, Deleuze first memiliki wawasan yang tidak terlalu mereka bahas, yaitu bahwa propaganda bukan sekadar alat manipulasi, melainkan sebuah tren sosiologis. it is a sociological trend. And Saya menemukan hal ini sebagai seorang pecandu yang sedang dalam pemulihan. Saya bersyukur telah lebih dari 1 dekade hidup tanpa narkoba atau alkohol setelah 25 tahun menggunakannya setiap hari. Saya melihat kesamaan antara analisisnya tentang peran propaganda dalam masyarakat kita, bukan di tempat-tempat yang biasa sebagai contoh propaganda, bukan di Tiongkok, melainkan di masyarakat yang mengklaim diri sebagai yang paling bebas di dunia. Ia adalah sosok luar biasa yang menulis tentang banyak hal. Bacaan favoritnya adalah Kierkegaard dan Marx, yang memberi gambaran tentang luasnya wawasannya. Ia sering digambarkan sebagai seorang anarkis Kristen, yang oleh banyak orang dianggap sebagai cara terbaik untuk mendefinisikannya. Christian anarchist, someone who identifies as sebagai seseorang yang, dalam beberapa hal mengidentifikasi diri sebagai anarkis Muslim, saya sangat merasa terhubung dengan Ellul karena banyak alasan. Saya juga lahir dan dibesarkan di Prancis, tetapi orang tua saya bukan orang Prancis. Hal yang begitu mencolok dari Ellul, mungkin wawasan paling menarik darinya, adalah bahwa mengetahui diri kita sedang dipropagandakan tidak membantu kita melepaskannya. Itu tidak membantu kita melampaui keadaan tersebut. Dan hal itu langsung mengingatkan saya pada kecanduan, karena para pecandu, selama mereka masih dalam proses konsumsi, berada dalam penyangkalan. Itu bagian yang sangat penting. Tidak ada seorang pun yang sedang aktif dalam kecanduan yang mengidentifikasi dirinya sebagai pecandu. Sangat sedikit orang yang melakukannya, dan mereka yang melakukannya biasanya berada di tahap akhir,
tahap terakhir, tepat sebelum pemulihan atau kematian. Itulah sebabnya program 12 langkah yang disebut-sebut itu sangat menekankan pada identifikasi. Program-program seperti Alcoholics Anonymous, Narcotics Anonymous, dan banyak lainnya. Salah satu dasar dari program-program tersebut adalah bahwa kamu duduk dalam lingkaran dan memperkenalkan diri. Nama saya, dan saya seorang pecandu narkoba, seorang alkoholik, atau apapun. Sangat penting untuk mengakuinya. Yang menarik dari masyarakat kita adalah untuk menggunakan paradigma yang diciptakan oleh Varoufakis, orang dewasa di ruangan itu. Kita telah membangun sebuah peradaban yang mengklaim memiliki orang-orang paling rasional dan paling berpendidikan di pucuk pimpinan. Most educated people at its helm, and that's a great thing, you know. Dan itu hal yang hebat. Mereka adalah orang dewasa di ruangan itu. Tapi kenyataannya, kita telah menyerahkan kunci mobil kepada orang-orang yang memiliki heroin dan kokain terbaik. Saya menghabiskan banyak waktu di negara kewarganegaraanmu, menghadiri forum ekonomi dunia. Selama bertahun-tahun, saya berpikir, saya bukan pecandu. Saya bukan pecandu karena pecandu adalah orang-orang yang menyuntik di bangku taman. Mereka tidak nongkrong di forum ekonomi dunia. Dulu saya memberi nasihat kepada para kepala negara, dan mereka tidak nongkrong di istana kepresidenan. Itulah yang saya lakukan. Jadi saya pikir saya bukan pecandu. Dan akhirnya dalam proses pemulihan, saya harus mengakui bahwa saya memang pecandu. Recognize that I was. And then there was this. Lalu ada semacam perubahan pertama, ketika aku mulai merasa bangga secara tidak sehat karena menjadi pecandu yang sangat berfungsi tinggi. Ya, aku pecandu kokain, tapi aku memberi nasihat kepada orang-orang penting, para penguasa dunia, orang-orang dewasa di ruangan itu. Jadi itu menjadi bukti bahwa aku tidak sebegitu rusaknya. Dan akhirnya aku menyadari bahwa aku berkembang di lingkaran-lingkaran itu, di tempat-tempat itu, bukan meskipun aku kecanduan narkoba, tetapi justru karena hal itu. Euforia kekuasaan, euforia uang, euforia merasa diri paling hebat di dunia, semirip sensasi yang muncul ketika mengadopsi garis kokain. Mirip setogam psikolis. Remember ever, respons fisik yang lami, respons fisik yang mirip terhadap Response to it. I'm not a scientist, but there is research that. Saya bukan ilmuwan, tapi ada penelitian yang menunjukkan bahwa banyak hal dapat memicu reaksi kimia yang sama dalam diri kita, seperti yang dilakukan oleh obat-obatan. Dan, kamu tahu, misalnya ada adrenalin. Yang saya pelajari adalah, dulu saya berpikir obat-obatan hanyalah hal-hal ilegal yang membuat saya kecanduan. Tapi akhirnya, setelah saya berhenti dari itu semua, saya menyadari bahwa saya masih kecanduan pada obat-obatan di dalam lemari obat internal saya sendiri. Ya. Adrenalin, dopamin, endorfin, dan sebagainya. Beberapa di antaranya menyehatkan, beberapa benar-benar baik. Mereka membuka diri saya, membuat saya merasa dekat dengan orang lain, menjadi bagian dari alam yang disebut alam. Mereka membuat saya memahami bahwa saya hanyalah satu bagian dari metabolisme besar. Dan ada obat-obatan lain di lemari obat internal ini yang justru memisahkan saya dari orang lain, memisahkan saya dari metabolisme, yang memberi saya ilusi bahwa saya ini seperti ginjal dan tidak ada hubungannya dengan, kamu tahu, paru-paru, dan bahwa paru-paru bisa saja mati. Saya tidak membutuhkannya. Yang jelas itu gila. Dan saya pikir kembali ke Ellul. Hal yang sangat kuat dari karyanya adalah bahwa ia memahami propaganda bukan, sekali lagi, bukan semata-mata karya Joseph Goebbels, atau kamu tahu siapapun. Ini bukan semata-mata tentang orang jahat yang mencoba membuatmu mempercayai kebohongan. Propaganda adalah sesuatu yang muncul dan berperan sebagai semacam perekat dalam masyarakat modern. Masyarakat modern yang ditandai oleh sifat teknologisnya. Ia menyebutnya masyarakat teknisi, atau mungkin dalam bahasa Inggris disebut technical. Dan yang ia maksud dengan itu bukan sekadar bahwa kita semua sibuk dengan ponsel kita. Karena jelas, pada tahun 60-an, keadaannya sangat berbeda. Ia bermaksud sesuatu yang lain. Ia berbicara tentang masyarakat teknologi, dan aku mungkin akan menuliskannya sebagai teknologis.
yaitu masyarakat di mana segala sesuatu diputuskan berdasarkan seberapa efisien hal itu. Ketika efisiensi dijadikan kendali atas semua keputusan, makna pun hilang. Dan akibatnya adalah orang-orang yang benar-benar tersesat. Mereka tidak lagi percaya. Mereka telah diberitahu bahwa Tuhan sudah mati. Mereka telah diberitahu bahwa semua hal, kamu tahu, semua hal yang dulu memberi warna dan makna pada hidup mereka telah hilang. Maka propaganda pun masuk dan memberi mereka pemahaman tentang dunia yang rapi, sangat sederhana, sangat jelas, tentang apa yang benar dan apa yang salah. Dan mereka menginginkannya. Bukan hanya karena mereka tidak mampu melihat bahwa itu omong kosong, tetapi karena mereka membutuhkannya. Kita membutuhkannya. Dan ketika saya mengatakan mereka, yang saya maksud adalah kita. Itulah hal penting lainnya tentang paradigma kecanduan. Kecanduan bukanlah sesuatu yang hanya dialami sebagian dari kita, sementara yang lain tidak. Kecanduan itu ada, dan dalam bentuk atau cara tertentu, kita semua bisa terjerumus ke dalamnya, lalu berusaha membebaskan diri darinya. Tapi itu adalah proses yang terus-menerus. Kamu tidak pernah benar-benar selesai. Inilah yang membuat kau sulit pada sekarang sesuatu. You're never done. Yeah. It's a predicament rather than a problem. Yeah, but society needs sense making. Tapi masyarakat membutuhkan kemampuan untuk memahami makna, bukan? Kita perlu bisa memahami posisi kita di dunia ini. Sebenarnya itu juga kebetulan cara saya memperkenalkan pembicaraan ini. Dan kita mungkin perlu mencari tahu apa perbedaan antara kecanduan dan kebutuhan. Karena saya kecanduan bernapas oksigen. Kalau saya berhenti, saya mati, bukan? Ya, tapi kita tidak akan menyebut itu sebagai kecanduan. Sedangkan penyalahgunaan zat dan sebagainya, biasanya kita klasifikasikan seperti itu. Dan jika kita bawa itu ke dalam metafora, di mana titik batas antara upaya sehat memahami dunia, menafsirkan makna, dan apa yang sedang kita alami sekarang, ketika kita menyerahkan kunci mobil kepada orang-orang yang menjual dan mengonsumsi heroin terbaik. So I think first of all, I mean, it's Jadi menurut saya, pertama-tama, hal yang benar-benar penting bagi saya hanya bisa berbicara untuk diri saya sendiri. Dan kamu tuh, saya benar-benar tidak ingin berasumsi. Jelas, ketika saya mengatakan ini, kedengarannya seperti saya hanya memproyeksikan hal-hal saya sendiri kepada orang lain. my shit onto everyone else. Ya, tadi itu miskin tadi itu sangat menyehatkan pada desa ini. Jadi, mereka mesti dapat keren the tiswo small. True. But I would say that Benar. Tapi saya akan mengatakan bahwa, pertama-tama, kita harus menyadari bahwa ini adalah sebuah proses. Ini bukan sesuatu yang kita lakukan, lalu suatu hari selesai dan tercerahkan. Kita semua akan terus-menerus terpapar propaganda. Yang bisa kita lakukan adalah bekerja, begini cara saya mendefinisikannya, untuk mendidik diri kita sendiri, di tingkat intelektual, di tingkat kognitif. Tetapi juga, pada saat yang sama, mijn behavior gets well some shakes tooth and tricklandsgang. that had nothing to do with our intellect. So what I would say Yang saya maksud perlu dilakukan untuk menghadapi banjir tanpa henti ini, semacam banjir kognitif yang kita semua alami, adalah, pertama-tama, Anda harus membebaskan diri dari media arus utama, yang secara harfiah seperti kokain. Dan saya tidak bermaksud kecanduan sebagai metafora. Saya benar-benar percaya, dari lubuk hati saya, bahwa surat kabar dan merek media terkemuka di dunia sangat beracun dan merupakan obat yang nyata. Mereka benar-benar obat yang sangat berbahaya. Dan masa saya terlihat jelas, karena nampak obat ini kan tidak akan menutupi genosida. And wala fitzaman sainilga zaman kala. this is the crack of this is the fentanyl of our times. And so on the one hand, what you need to do is to go Jadi di satu sisi, yang perlu kamu lakukan adalah mencari sebanyak mungkin sumber yang berbeda. Kamu tahu, ketika saya berbicara dengan orang Prancis, saya selalu merasa terpesona oleh kurangnya informasi mereka tentang Prancis, yang berasal dari orang-orang dan media independen di luar Prancis. Itulah kuncinya. Saya tidak ingin mendapatkan informasi tentang Prancis dari orang Prancis. Saya tidak ingin mendapatkan informasi tentang Swiss dari orang Swiss.
Dan saya juga tidak ingin mendapatkan informasi tentang dunia dari CNN atau Al Jazeera. Media, kita harus memahami hal ini. Kita sering berbicara tentang media global. Seolah-olah ada ekosistem media global di luar negara-negara barat dan segelintir negara bawahan di seluruh dunia. Kebanyakan di Timur Tengah atau Asia Barat. Who are mostly in the Middle East or in West Asia. That's the global media. Inilah yang saya maksud dengan media global. Itu saja. Jadi syarat pertama adalah Anda perlu pergi ke, ya Anda tahu ketika saya mencoba memahami Eropa, saya pergi ke media independen Afrika. Karena itu memberi saya sudut pandang paling menarik tentang Eropa. Dan secara sistematis saya akan mengatakan sebagai seseorang yang telah menghabiskan waktu, saya berasal dari utara yang paling utara. Maksud saya bukan bahwa saya berasal dari Norwegia, tetapi bahwa sebagai kerangka analitis, alih-alih hanya memikirkan utara dan selatan, saya merasa sangat berguna untuk berpikir dalam istirahat dari utara, selatan utara, utara dari selatan, dan selatan dari selatan. The south of the north of the south, and the south of the south. The north of the north are the people like me who've come from... Utara dari utara adalah orang-orang seperti saya, yang berasal dari latar belakang yang sangat istimewa di barat. Lalu ada selatan dari utara, yang biasanya adalah orang-orang miskin di utara, dan para imigran dari selatan yang melakukan pekerjaan kotor agar Disneyland terlihat seperti Disneyland. Kemudian ada utara dari selatan, yaitu orang-orang di selatan yang hidup seperti orang-orang di utara dari utara. Sebagian kecil orang di Bombay, Sao Paulo, dari setelah semua lagi Port Selat yang menyekolah anak berha Harvard dan hidup dalam flight dari Disneyland di utara. Kaum elit berpendidikan BAT dari selatan global. Ya, tepat sekali. Western educated elites of the global south, yeah. Exactly. And then you have the south of the south, which is 75%. Dan kemudian ada selatan dari selatan, yang mencakup 75% umat manusia. Orang-orang yang hidup dengan $5 per hari atau kurang. Jadi pertama-tama, itu yang perlu dilakukan. Tapi pekerjaan lain yang menurut saya sering diabaikan dan jarang benar-benar diperhatikan adalah bahwa saat kita tumbuh, kita hidup di dunia anak-anak kecil, bukan? Seharusnya orang dewasa yang memimpin, tapi mereka bukan para tetua seperti yang dulu dimiliki masyarakat, yang membuat sebuah bahasa secara kolektif untuk seluruh komunitas. Yang dimiliki sekarang adalah orang yang paling pandai bicara, bukan? Jadi tidak baik. Yang kita kolektif ada untuk menjadi dewasa. That's not okay. What we need collectively is to grow up. A culture worthy of the name takes Sebuah kebudayaan yang layak disebut demikian adalah yang mampu mengambil anak-anak dan tahu bagaimana menjadikan mereka orang dewasa. Peradaban modern tidak lagi tahu bagaimana melakukan hal itu. Jadi kita harus melakukannya sendiri. And how do you grow up? Kita perlu menjadi orang tua bagi diri kita sendiri karena kita perlu tumbuh dewasa. Ini mendesak. Dan bagaimana caranya untuk tumbuh dewasa? Nah, pada dasarnya, menjadi dewasa berkaitan dengan kesedihan. Menjadi dewasa berarti berduka dengan benar atas fantasi-fantasi yang kita ceritakan pada diri sendiri tentang peran dan tempat kita di dunia. Fantasi yang menenangkan kita, memberi makna pada hidup kita, tetapi didasarkan pada kebohongan. Dan masalah dengan media kita adalah bahwa sepanjang hari mereka menegaskan kembali fantasi-fantasi itu. Mereka mengatakan kepada Amerika bahwa bukan Israel yang telah berhasil. That it's not an Israel that has been successful. It tells the French that French Algeria, Itu memberitahu orang Prancis bahwa Aljazair, Prancis bukanlah sebuah Israel di mana orang Palestina telah menang. Jadi kita perlu melakukan pekerjaan ini, dan itu berarti menarik benang-benang itu. Dan benang-benang itu menyakitkan. Proses pemulihan sangatlah sulit. Ketika saya memulai, saya berpikir, tujuan saya adalah berhenti menghirup 3 gram bubuk putih ke hidung saya setiap 2 hari sekali. Karena jika tidak, saya akan mati. Saat itu, hal itu sudah sangat jelas. Itu tak mengubah hal lain. Dasu saya pelajari, maaf, silakan kau menanggapi. Yang saya pelajari adalah bahwa sebuah BL Sanhatul. Ever selesai dalam proses pemulihan. Spoil itu wajah segalanya. you're often told in recovery, that's everything. And I just want to interject because I know Saya hanya ingin menyela, karena saya tahu ini dari diskusi pribadi sebelumnya,
bahwa konsep pengasuhan ini sebenarnya sangat penting dalam pemulihan dari kecanduan, bukan? Jadi, ini juga sesuatu yang Anda bawa ke sini. Tapi yang Anda katakan sekarang adalah bahwa kita perlu melakukan ini pada tingkat sosial sebagai sebuah peradaban yang bisa dibilang masih belum dewasa dan kecanduan. Karena ini bukan hanya tentang satu negara atau negara lain. Bahkan ketika kita berbicara tentang utara dan selatan, atau timur dan barat, yang sebenarnya kita bicarakan adalah kelompok yang saat ini, bersama dengan Amerika Serikat, Eropa, Selandia Baru, dan Australia, entah bagaimana menyadari bahwa mereka saling terhubung dan secara kolektif sedang membuat kesalahan besar. Bukan begitu? Jadi, saya tidak akan menyajikan pandangan tentang pentingnya reparenting ini sebagai pandangan arus utama dalam pemulihan. Ada beberapa orang dalam proses pemulihan yang benar-benar menganggap hal ini sebagai bagian besar darinya. Tetapi saya membayangkan mereka bukan mayoritas. Jadi saya tidak ingin membuatnya terdengar seperti sesuatu yang jelas, karena tidak. Ini bukan pandangan arus utama, bahkan dalam konteks pemulihan. Namun, ketika menyangkut pertanyaanmu, when it comes to your question, I think it's not saya rasa ini inya manasku spirit. Ibu trengses. it's about telling the way, it's about shutting up. Ini terdiam. It's about us. Tu gate sprope. What squisty sumfko habis. Sometimes Inyu. Epity. Truit and you gam saja. like the West, okay, the West needs to shut the fuck up. And Dengan mau kenarin. Ya. Yeah, and to sort of, growing up again. Dan untuk bisa dibilang, tumbuh dewasa lagi, mengambil gambaran itu, kamu harus diam dan mendengarkan sebentar. Saya baru saja mendengarkan acara Anda tentang perwakilan Uni Eropa yang memberi pelajaran kepada orang-orang di tanduk Afrika. Rasanya tidak masuk akal mendengarnya. It's unreal to hear this. Yeah. Unreal. but this is the problem. I mean that it would. Tapi inilah masalahnya. Maksud saya, kita perlu lompatan besar dalam cara berpikir kita untuk menghentikan hal ini. Berpura-pura bahwa kitalah orang dewasa di dunia yang memberitahu semua orang bagaimana seharusnya segalanya dijalankan. Maksud saya, kita secara harfiah menyebut semua orang biadab dan seperti anak kecil dan berbicara tentang beban orang kulit putih, bukan? Itulah kerangka berpikir yang masih dianut banyak orang. Dan kuagi memahun semalik raya doserp snibrawith, intemingit sinfai uang, hal itu dianggap sebagai bukti betat gambar betalan sin pediksan. Of all pathways forward. That's the ultimate gaslighting of Itu adalah bentuk gaslighting paling parah terhadap generasi boomer. Benar kan? Setiap kali seseorang mengangkat tangan dan berkata, ini tidak terlihat adil, ini terlihat sangat memuliakan diri sendiri, ini tampak bermasalah, ini terlihat seperti kita memberi penghargaan kepada para sosiopat terbesar. Setiap kali saat saya tumbuh dewasa, saya mengangkat hal itu. Saya pada dasarnya diberitahu bahwa pandangan saya berasal dari rasa iri terhadap mereka yang berhasil dalam sistem sosiopatik ini. Yang sejujurnya, menurut saya, bagi generasi anak dan cucu para boomer, merupakan bentuk gaslighting paling parah terhadap kehidupan mereka. is the ultimate gaslighting of their lives. But it is what keeps the system alive. So I mean. Tapi itulah yang membuat sistem tetap hidup. Maksud saya, Anda kembali mengingat kami tentang masalah ini, bahwa para sosiopat yang berkuasa juga adalah orang-orang yang memastikan generasi berikutnya terus muncul. Dan, Anda tahu, mereka yang berkuasa adalah orang-orang yang bekerja sama dengan mereka di media, yang memastikan mereka tetap ada di sana, dan bahwa narasi disebarkan sebagaimana mestinya. Dan begitulah cara Anda menciptakan semacam sistem yang bersatu, namun disfungsional. Tapi itu tetap sebuah sistem. Disfungsional hanya dalam arti bahwa sistem itu sangat-sangat tidak sehat. Dan saya pikir semakin lama hal ini berlangsung, semakin kita melihat betapa tidak sehatnya sistem itu. Bisakah Anda mungkin berbicara sedikit tentang mengapa hal itu bisa terjadi?
juga berdasarkan pengalaman Anda. Maksud saya, apakah orang-orang lain ini, perpolitisi yang Anda ajak bekerja sama di forum, di Davos, apakah mereka semua mengonsumsi narkoba? Apakah semua orang benar secara fisik? Everybody actually physically addicted? No, they don't need. They have the best. When I say they have Tidak, the best heroin, mereka tidak perlu. what I mean is that Mereka sudah punya yang the best terbaik. heroin in the world is not Ketika saya bilang mereka punya heroin terbaik di dunia, heroin. maksud saya adalah bahwa heroin terbaik di dunia itu bukan gula merah. Itu bukan heroin. Heroin terbaik di dunia adalah perasaan bahwa kamu telah memahami dunia lebih baik daripada siapapun dan bahwa kamu akan menyelamatkannya. Karena kamu satu-satunya yang benar-benar dengan tulus berkomitmen untuk memperbaiki keadaan dunia. Yang, seperti yang mungkin kamu tahu, ada moto Davos. Benar, tidak ada crack yang lebih baik hari itu. Dan ya, kita terperangkap delusi ini, dan kita telah membangun seluruh sistem berdasarkan hal tersebut. Illusions. And we've built an entire system based on them. Do you Apabila saya kamu met the philosopher, he can add today, too bad to propagaling. Then, I've heard of a great kinja, add a bit to row. Or are we always kind of No, I think that's what Tidak, saya pikir itulah yang saya. Kamu tahu, cara berpikir biner yang kita warisi dari kekristenan, yang bahkan kita temukan sampai ke dalam teknologi kita, bukan? Sangat tidak membantu. Kita semua menyebarkan propaganda, dan kita semua menerimanya. Kita semua terus-menerus dibentuk ulang olehnya. Dan ilusi yang menurut saya benar-benar kita soroti adalah gagasan bahwa jika kita melakukan pekerjaan yang benar, kita bisa berakhir menjadi hanya salah satu pihak, atau bahwa kita bisa berhenti dipropagandakan dan berhenti mempropagandakan orang lain. Tidak. Yang sedang kita jalani adalah sebuah tarian. Dan jika kamu berhenti menari, semuanya berakhir. Kamu kembali ke sesuatu yang sangat tidak sehat. Jadi ini adalah gerakan yang terus-menerus, dan kita harus mengalir bersamanya. It's a constant motion, and we have to roll with it. so the question is Jadi, at Harry's, dalam arti tertentu, and bukan betuit ang sanin na smita. Mute magmat, jika mama fokus daim within sehat, is in maxi kita death prank. with the substance. Yeah, and again, I think Ya, dan sekali lagi, saya pikir berduka adalah bagian penting dari apa yang perlu kita lakukan. Dan ketika saya mengatakan kita, maksud saya bukan seolah-olah kecanduan ini hanya memengaruhi Barat. Ini memengaruhi manusia, bukan? Maksud saya, narasi ini tidak hanya dibeli oleh orang-orang di Barat, di utara yang jauh. Narasi ini dibeli di mana-mana. Jadi bahkan orang-orang yang menjadi korban pun menderita sindrom Stockholm. so it's not. Dan kamu tahu, jadi untuk menjawab pertanyaanmu tentang apakah ini soal meninggalkan, keluar dari kecanduan, atau tidak, saya pikir untuk menjadi dewasa, yang perlu kita lakukan secara terus-menerus adalah membekali diri dengan informasi terbaik yang bisa kita dapatkan, yang saat ini hampir sepenuhnya berasal dari media independen, dan memperbanyak sumbernya. And multiply the sources again, like the only way to have a good. Sekali lagi, satu-satunya cara untuk benar-benar memahami apa yang sedang terjadi adalah dengan mengenal orang-orang yang sangat tidak kamu setujui. Orang-orang yang benar-benar kamu setujui, lalu memperluas jangkauan geografisnya. Pada akhirnya, kamu akan sampai pada titik di mana semuanya mulai masuk akal. Dan kemudian, kamu perlu bekerja pada dirimu sendiri. Menurut saya, pekerjaan itu tidak membutuhkan upaya intelektual, melainkan koneksi. Maksud saya adalah, kita berbicara tentang koneksi sepanjang hari. Dalam satu sisi, sejak tahun 2006, yang terjadi adalah seorang pria dengan masalah keintiman yang cukup jelas menciptakan sebuah aplikasi untuk memberi peringkat pada gadis-gadis di Harvard, dari yang paling cantik hingga yang paling tidak cantik, menurut versinya. Dan kita diberitahu bahwa hal ini akan memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia. To allow us to connect with people all around the world. 20 years later, we spent half our time 20 tahun kemudian, kita menghabiskan setengah waktu kita menggulir melihat anak kucing, dan setengahnya lagi berada dalam kebencian dan keterputusan, atau hanya bergaul dengan orang-orang yang sependapat dengan kita. Jadi, media sosial bukanlah jalan keluar, itu justru jalan yang lebih dalam.
Ini sangat tidak sosial. Disebut media sosial, tapi sama sekali tidak sosial. Yang saya temukan dalam proses pemulihan pada suatu titik adalah bahwa hal paling berharga bagi saya muncul ketika saya bisa berbagi atau mendengar orang lain berbagi dari tempat kerentanan. Ketika kita mulai melepaskan versi CV dari apa yang sedang terjadi, dari siapa diri kita, dan mulai menceritakan kepada orang lain bagaimana perasaan kita kemarin saat memikirkan kematian kakek, dan bagaimana hal itu mengingatkan kita pada sesuatu, itulah emasnya. That is the gold. That is what allows me to Itulah yang memungkinkan saya untuk berhubungan dengan orang lain dengan cara yang sangat kuat. Dan itu juga memungkinkan saya untuk melepaskan diri dari propaganda. Jadi Anda perlu melakukan pekerjaan ini. Ada dua pendekatan berbeda. Yang pertama adalah benar-benar keluar dan mendapatkan berita dari berbagai sumber. Dan yang kedua adalah melepaskan cerita-cerita itu sepenuhnya dan berfokus bukan pada apa yang terjadi di sini, tetapi pada apa yang terjadi di sini. Dan ketika Anda mampu melakukan itu bersama orang lain, Anda akan mempercapkan tentang politik kita, tentang kemana dunia seharusnya menuju, dari sudut pandang yang sangat-sangat berbeda. about where the world should go from a very, very different place. Right. How do we potentiate that? Bagaimana kita membawa hal itu dari tingkat pribadi ke tingkat sosial? Karena dalam arti tertentu, kamu dan aku yang sedang berbicara di sini dan orang-orang yang mendengarkan kita ini sebenarnya sedang berkhotbah kepada orang-orang yang sudah sepemikiran sebagian besar. Mungkin sesekali ada seseorang yang tidak sengaja mengklik, terjebak, dan kamu tahu terseret masuk. Siapa tahu? Tapi pada dasarnya, yang kita butuhkan adalah apa yang kamu gambarkan di tingkat sosial dengan orang-orang yang, karena desainnya, karena cara sistem ini dibangun, sangat-sangat bermusuhan terhadap semua yang baru saja kamu katakan. Karena mereka sudah memahami dunia. Mereka yang memberitahu kita apa itu berita palsu, bukan? Dan kita yang disebut berita palsu. Apakah kamu punya ide bagaimana kita bisa membawa wawasan ini ke tingkat itu? Do you have an idea how we can potentiate these insights? I think the bad news is that Menurut saya, kabar buruknya adalah tidak ada orang yang masuk ke pemulihan karena menganggapnya sebagai proyek sosial yang menarik. Benar kan? Kamu tahu ini bukan klub sosial. Kamu masuk ke pemulihan karena sudah jelas bahwa kamu akan mati jika tidak melakukannya. Dan dalam pemulihan, ini disebut tujuan utama. Saya pikir jika kamu mencoba melakukannya tanpa tujuan utama itu, pada akhirnya akan tiba hari di mana kamu hanya sibuk, lelah, atau tidak berminat. Asumsist bari jauh temas. Avid the forward your camus meprodinwan dan non-race magth prohura. Termani ternaik di besar prisi. Spervate to for stacking balipathy. especially when you don't want to go, that's when you need it the most. And because you have this Ya, dan karena kamu memiliki dorongan itu, kamu melangkah. Karena hidupmu yang dipertaruhkan, yang sedang dipertimbangkan, bukan? Jadi saya percaya pandemi memberikan momen seperti itu. Karena tiba-tiba kita semua menyadarinya. Hal itu menjadi sangat jelas bagi banyak orang pada saat yang sama. Terutama bagi mereka yang memiliki privilege, bahwa apa yang selama ini mereka anggap sangat normal sebenarnya adalah definisi dari ketidaknormalan dalam begitu banyak hal. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskannya lebih jauh, tapi tiba-tiba menjadi sangat jelas bahwa ada hal-hal yang selama ini kita anggap biasa, padahal seharusnya tidak. Saya harus mengatakan, kita adalah sebuah peradaban yang telah berubah. that has turned the crime of the people that I come from. Kejahatan dari orang-orang asal saya, Holocaust terhadap Yahudi dan Roma, telah kami sakralkan dan ubah menjadi sesuatu yang mendefinisikan kebaikan dan kejahatan di luar sejarah, di luar waktu. Dan yang terjadi dalam lebih dari 2 tahun terakhir adalah bahwa kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar gagal memahami makna sejati dari kejahatan-kejahatan itu. Ya, dan karena itu saya punya harapan, sebut saja saya seorang pemimpi, tetapi saya punya harapan bahwa momen ini adalah saat di mana kita bisa melihat bahwa sementara kita berpura-pura bahwa yang mengejutkan kita dalam peristiwa Shoah adalah apa yang manusia sanggup lakukan satu sama lain. Yang sebenarnya mengejutkan kita adalah
bahwa kita telah melakukan terhadap orang kulit putih di Eropa. Apa yang telah kita lakukan selama 500 tahun terhadap seluruh dunia. Tebak sedikit. Precisely. And it's not, and where it's, we should, Dan di situ, kamu tahu, kita seharusnya, hal yang luar biasa dari kesadaran ini adalah bahwa ada orang-orang yang sudah memahaminya pada masanya. Jika kamu melihat ke sekolah Frankfurt, karya Horkheimer dan Adorno, atau jika kamu melihat Jacques Ellul, yang ikut dalam perlawanan di Prancis, atau karya Aimé Césaire, bapak pemikiran dekolonial, semacam sepupu Fanon yang kurang dikenal. Césaire pada tahun 1990 atau 1991 menerbitkan Discourse on Colonialism, dan dia mengatakan hal itu dengan tepat. Dia berkata, kalian berpura-pura bahwa hal yang membuat kalian terkejut itu bersifat universal, padahal tidak. Dan buktinya sudah jelas. Ini agak seperti, saya pikir pembicaraanmu baru-baru ini sangat bagus. Seperti momen ketika terjadi revolusi Prancis, lalu Haiti memberontak, dan kalian berkata, oh tidak, tunggu. Haiti that rebels, and you say, oh, no, wait. And I mean, if you look at Haiti. Maksud saya, kalau kita lihat Haiti, itu contoh yang luar biasa. Karena Haiti, saya tidak ingat angkanya sekarang. Tapi Haiti dipaksa oleh Prancis untuk membayar kembali kebebasan mereka, kemerdekaan mereka. Selama puluhan tahun, mungkin lebih dari 100 tahun. Setiap tahun. Salah satu negara termiskin di dunia saat ini. Dan budaya tempat kita berasal, budaya orang dewasa di ruangan, mengatakan kepada kita bahwa Haiti berada dalam kondisi ini karena tidak mengikuti pedoman Bank Dunia. Maksud saya, serius? Ya, tahu kan? Jadi saya pikir, kalau kita kembali ke momen yang sedang kita alami ini, ada sesuatu bahwa di tengah semua kengerian ini, ada emas. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan memanfaatkannya? Atau kita akan membiarkan orang seperti CEO Palantir yang menentukan kemana kita akan melangkah dari sini? Maksud saya, kita sudah bekerja. Dan untuk semua hal buruk yang bisa kita katakan tentang Barat, kita juga harus mengakui bahwa kita selalu bekerja dan berusaha memahami apa sebenarnya yang sedang kita lakukan. Dan seringkali, kita justru berakhir dengan membunuh orang-orang itu. Mereka yang mencoba memberitahu kita. Saya pikir Socrates adalah contoh kuno dari hal itu. Tapi ketika kita menghubungkan titik-titik ini, saya rasa disitulah kita bisa menemukan sedikit emas. Dan kamu hanya menunjukkan titik lainnya, tentu saja, yang perlu dihadapi oleh Barat, oleh Utara global. Ini bukan hanya soal propaganda, tapi juga soal kecanduan. Ini juga tentang pengabaian yang sadar dan disengaja terhadap kolonialisme, dan betapa dalamnya hal itu tertanam. Dan hal itu terus muncul dalam diskusi saya berulang kali. Kamu sudah membicarakannya, tapi bisakah kamu menjelaskan lebih jauh tentang itu? Saya pikir ini sangat penting. Ya, kamu bilang kita selalu pandai dalam mengajukan pertanyaan yang tepat dan mempertanyakan berbagai hal. Saya akan bilang, hanya sebagian kecil orang Barat yang benar-benar mencoba. Dan mereka tidak kalah sebagai pengecualian dibanding orang-orang yang melakukan hal yang sama di bagian dunia lain. Orang-orang yang namanya tidak diingat siapapun. Jadi, ini hanyalah sifat manusia. Bukan peradaban kita yang menghasilkan hal ini. Dan saya pikir yang sedang terjadi, dan inilah yang saya suka seperjalanan studi tentang netralitas, adalah ketika sebenarnya dan sekali pikir, oh, itu karena dia orang Swiss. Tahu, sederhana itu. Itu hanya ketertarikan budaya netralitas. Lalu aku melihatmu bergerak, kamu, studi netralitas, tapi juga kamu Pascal. Aku bisa melihat perjalananmu. Seperti kamu tahu, semakin banyak berurusan dengan beberapa hal kelam yang telah lama dihindari oleh budaya arus utama di Barat. Tapi hal itu sudah ada sejak dulu, sudah ada sejak lama. Ada seorang profesor asal Argentina bernama Walter Mignolo yang telah menulis selama bertahun-tahun tentang keterikatan yang tak terpisahkan antara modernitas dan kolonialitas. Ada tradisi panjang para sarjana Amerika Latin, Aníbal Quijano, terlintas di benak, yang telah bekerja pada hal ini selama waktu yang sangat lama. Jadi itu ada di sana.
Hanya saja kita tidak pernah mau mendengarnya. Kamu tahu, aku ingat salah satu momen kebenaranku. Ketika aku mulai tertarik sebelum pandemi, aku mendapat pencerahan. Aku benar-benar percaya bahwa pemulihanku dari zat adiktif telah memungkinkan aku untuk pulih dari cerita-cerita. Prosesnya sama, dan itu dimulai. Aku harus berhenti menggunakan kokain terlebih dahulu untuk bisa berhenti membaca New York Times. Itu sebuah proses. Dan maksudmu secara harfiah, kan justru sepanjang teske. Penskang. Dan Amethysthetus spesies parisrik toward klim, bersuhan. Climate change and collapse. And I saw there was this fashion of people. Dan saya melihat ada tren orang-orang membicarakan tentang keruntuhan di seluruh dunia barat. Dan yang mereka bicarakan sebenarnya cukup menarik. Itu bukan keruntuhan. Mereka mengira sedang membicarakan keruntuhan alam semesta, keruntuhan dunia, keruntuhan semua orang. Tapi yang sebenarnya mereka gambarkan adalah momen ketika di London atau Jenewa atau Tokyo, orang-orang mulai berebut kantong beras di supermarket. Dan saat itulah saya menyadari bahwa keruntuhan bukanlah sesuatu yang mungkin terjadi suatu hari nanti di utara jauh. Keruntuhan adalah cara hidup yang telah lama dipaksakan oleh kita kepada sebagian besar umat manusia. Ya. Is directly smain you had dread, cursed and croathed important mit the chewy, drank it thwam. Exactly. It's basically a recognition. Tepat sekali. Pada dasarnya itu adalah pengakuan, atau bisa dibilang pengakuan dosa. Pengakuan bahwa jika apa yang telah kita lakukan terhadap dunia terjadi pada kita, kita akan hancur berantakan. Dan kamu tahu, saya tidak tahu seberapa jauh, seberapa dekat kita dengan akhir. Kita sudah mendekati akhir, bukan? Ya. Tapi mari kita ambil 5 menit untuk tentu. Tapi saya akan mengatakan, dalam setingkat penelangkan yang gila yang kita saksikan di media sosial tentang apa yang terjadi di dunia, fakta bahwa anak-anak di kampus ditangkap apa yang kata itu masalahnya. Dan fakta bisa naik seangkaft nombor small. That's it. And the fact that it's normalized. The fact that the country. Fakta bahwa negara yang sebenarnya melaksanakan Holocaust terhadap orang Yahudi dan Roma kini mengkriminalisasi pembelaan terhadap rakyat Palestina dan bahkan sampai menangkap keturunan penyintas Holocaust karena membela mereka. Maksud saya, tingkat skizofrenia semacam itu, tingkat sosiopati seperti itu, bahkan tidak benar-benar dibahas secara layak di media arus utama kita. Hal itu menunjukkan sesuatu tentang di mana posisi kita sekarang. Dan saya pikir, jauh di dalam posisi kita, kamu mungkin ingat bahwa Seymour Hersh pada tahun 1990-an menerbitkan sebuah buku berjudul The Samson Doctrine. Program nuklir Israel sudah menjadi pengetahuan umum selama 1 dekade, tetapi yang ditunjukkan Hersh adalah sejauh mana program itu berkembang. Sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Betapa luar biasanya besarnya. Berapa banyak senjata nuklir yang mereka miliki. And Amerika Hanbath Furi Deseng, Rimana do African just referring to Healy. Miki juga diaktif Moko. They were aimed at Moscow. They were aimed at Paris. They were aimed at. Mereka diarahkan ke Paris. Mereka diarahkan ke London. Dan ini, kau tahu, dia tidak mengonfirmasinya. Tetapi kemungkinan besar, mereka juga diarahkan ke beberapa kota di pantai timur As. Doktrin Samson, yang merupakan nama dari hal ini, dinamai berdasarkan tokoh Alkitab, Samson, di mana seluruh kuil runtuh dan membunuh semua orang. Jika aku akan mati, kalian semua juga akan mati. Sekarang, pikirkan di mana kita berada dan apa yang telah kita saksikan dalam beberapa tahun terakhir. Bukankah masuk akal untuk berasumsi bahwa apa yang kita lihat tanpa kata-kata adalah perwujudan dari doktrin Samson versi Barat? Yaitu, kita menyadari bahwa masa kita telah berakhir. Dan intinya adalah, jika kita tidak bisa lagi berada di puncak piramida ini, kita akan menghancurkannya. Kita akan membawanya bersama kita. Ya, aku pikir disitulah kita berada. Yes. So I think that's where we are, and paradoxically, this sounds like a. Dan saya, secara paradoks, kamu tahu, ini terdengar agak apokaliptik. Tetapi saya telah belajar dalam proses pemulihan. Salah satu anugerah dari pemulihan adalah bahwa bagi saya tidak bertingkah seperti orang bodoh. Satu tindakan pada satu waktu adalah tujuan itu sendiri.
Jika saya tidur malam ini, dan saya telah melakukannya, maka, kamu tahu, saya adalah orang yang bahagia. Dan saya percaya bahwa kita sedang berada pada suatu momen. Ya, setiap generasi suka berpura-pura bahwa saat inilah waktu yang paling penting, bukan? Kita memiliki semacam narsisisme generasional. Dan saya juga mengalaminya seperti kita semua. Tapi saya akan mengatakan bahwa kemungkinan besar kita sedang berada di titik balik. Dan itu sangat menakutkan. Namun saya juga pada dasarnya sangat penuh harapan, karena kita hanya berubah melalui rasa sakit. Dan rasa sakit yang kita lihat di luar sana sangat besar. Mais growit si pat du tu beski mat step forth. Uwa. Bestech. Massive scale is there. Is there. Terima kasih untuk ini. Maksud saya merasa ini sangat berharga. Saya menganggap kerangka berpikir itu berharga. Saya menganggap cara-cara untuk mengkonseptualisasikan dunia itu berharga. Dan saya pikir Anda telah menemukan salah satu yang sangat membantu. Saya terus berpikir bahwa salah satu tujuan dari studi netralitas bukanlah semata-mata untuk berbicara dengan sesama kita di luar sana. Maksud saya, di satu sisi, ada mereka yang sependapat dengan kita. Dan bagi mereka, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya menganggapnya sebagai semacam kelompok swadaya untuk mengatakan, "Hei, omong-omong, kamu tidak sendirian." Tetapi tujuan lainnya adalah berbicara dengan mereka di luar sana, kepada teman-teman kita di Afrika, kepada teman-teman kita di Asia Tenggara, di Rusia, dan seterusnya. Dan mengatakan, omong-omong, kami sadar bahwa kami membutuhkan bantuan. Kami membutuhkan bantuan. Dan mening spatuan in torthwini asining di earth. Di mata thresh, when in naiming ken, naiming stadin of kamiang, wahai pat, the mwahakiling call, I've dead angi dikmend with Jupiter. We love you dearly, but we need to sit down for a talk. And Yeah, and I think I would answer Yeah. to that a couple things. Saya pikir aku menjawab dengan beberapa hal. Kami saat mengangamu. Kami swap shoot wow, walk up to her. Tin ku jubha. Super small. Don't have to carry it up past step one. Clearly, you fucking suck. it's okay. You Inother armin tortha with kami. please lie to us. Tolong, bohongilah kami. You have been gaslighting. Tapi juga maksudku, kalian sudah memanipulasi dunia selama 500 tahun terakhir. Kalian pada dasarnya telah memperkosa kami, membunuh kami, memperbudak kami, dan merampas sumber daya alam kami, sambil mengatakan bahwa kalian sedang memajukan kami. You were civilizing us. Yes. So Ketika seorang bermaterkosa dan membunuh di depanmu dengan tongkat nuklir di tingganya. Mzamabu tidak garit hian. Hijam, okay. And say like, okay. I think you know, Mitsiyaya, kamu tahu, saya telah pakai sangat berhati-hati di soal ini. Kau mencintai mi barat. Da, saya makin bandas. Bagi saya, itu akan seperti sindrom Stockholm, sa. You all are, sefantua, untuk semua itu implement with village. help the West be less of a jackass. Yeah, but it's a Samson. Och vi tider klädd i Samson, det är två. Det spark puffen bass as taste number, but very special skittas nandi. No matter busba growth. Kita be fun. We need help. Yeah, but I think like the people who are Saya pikir orang-orang yang memegang kendali atas rudal itu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. and Dan kita perlu memulihkan diri, bukan demi orang lain, tapi demi diri kita sendiri. but our own. Ya, ya. Jadi menurut saya sangat penting untuk tidak bersikap seperti, oh dunia non-barat, tolong bantu kami agar tidak terlalu Nazi. Tidak, itu tugas kita untuk melakukan denazifikasi. No, it's our job to denazify. In that case, we need to figure out how to. Ramai itu, mentalui mencari tab pendesifikasi diri kesenang. Yaniksa. Yeah. Felix. Felix nanti. Thank you. Ramai very sist. much. We're in the pathway of wake up like elephant. To talk about, Now with an halfway get winding too. but people want to find out about that. In a way we didn't. Dalam satu sisi, sebenarnya tidak, karena koneksi yang saya maksud, jaringan sosial berbasis kerentanan, atau jaringan antisosial, atau anti-Facebook, adalah black elephant. Kita bisa main kali. We can talk about it next time. Let's do that next. Mari kita lakukan itu lain kali. Everybody, if Dan semua orang, jika kalian ingin menemukan Felix Marquardt, kalian bisa menemukannya di blackelephant.com, saya kira. I suppose. Probably. I'm trying Mungkin, to be very ini step khusus untuk
agus diktan di internet blisig ini, srilith, afi wilit to thip inkind and at the four. Somehow. I know that there's more work. Saya through BB po karklu yung and enough that time until lekat, thick, and maybe stabman to ganyer. City, Felix Marquardt, through Mexico, and his war through Smontani. Thank you very much for your time today.